Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ustaz Muhammad Tamam di Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Ananda Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang permainan kasti atau softball. Minggu ini kita membahas materi yang baru, yaitu permainan bulu tangkis. Namun masih di olahraga yang sama, yaitu olahraga bola kecil. Untuk Anda Ustadz, mohon didengarkan beberapa paparan materi yang Ustadz akan sampaikan di video ini. Dan ini video pertama untuk permainan bulu tangkis, yaitu tentang mengenal atau sejarah permainan bulu tangkis. Jadi nanti ada di akhir video soal yang harus Anda kerjakan. Oke, baiklah. Kita mulai saja penjelasan materi. Untuk anak-anak Ustaz, mohon didengarkan, diperhatikan benar-benar. Baiklah, dengan melapaskan basmalah maka kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk dalam permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua, sama besar dan dipisahkan oleh net, serta terdapat garis-garis dalam ukuran dan lebar tertentu. Alat yang digunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul dan shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Lanjut saja. Peraturan umum dalam permainan bulu tangkis ialah permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau servis. Bagaimana pemukul bola dari petak servis kanan harus menyajikan bola ke petak servis kanan lawan. Begitu pula sebaliknya, sehingga jalan bola menyilang. Permainan bulu tangkis ini dimainkan oleh putra tunggal, yaitu seorang pria melawan seorang pria. Tunggal putri, yaitu seorang wanita melawan seorang wanita. Ganda putri, yaitu sepasang pria melawan sepasang pria. Ganda putri, yaitu sepasang wanita dan melawan sepasang wanita. Yang terakhir, ganda campuran, yaitu sepasang pria dan wanita melawan sepasang pria dan wanita. Sejarah permainan bulu tangkis ialah permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Fona dan berasal dari India oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu. Permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Veuve di Badminton Glacier. Oleh sebab itu, permainan diberi nama badminton atau bulu tangkis. Kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh para orang-orang Belanda. Karena perkembangannya yang sangat pesat, didirikanlah organisasi internasional yang diberi nama Internations Badminton Federasi, atau yang sering kita dengar dengan singkatan IBF, pada tanggal 5 Juli 1934. Yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara.
Dan pada tanggal 5 Mei 1951 terbentuklah organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia resmi menjadi anggota IBF atau IBF. Dengan begitu, Indonesia berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Nah, jadi di saat pembentukan atau persetujuannya dari organisasi internasional atau IBF, ternyata negara kita Indonesia tidak mengikuti untuk membentuknya suatu organisasi internasional. Bahkan Indonesia diakui oleh Persatuan IBF jauh pada tahun pembentukan IBF atau Organisasi Badminton Internasional. Baiklah, lanjut saja. Saya anggap Ananda Ustaz paham mengenai sejarah tersebut. Perlengkapan bulu tangkis. Raket atau pemukul. Raket merupakan alat pukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Jenis raket yang dipergunakan dalam permainan bulu tangkis antara lain yaitu raket yang berat di bagian atas kepala, raket yang berat di bagian pegang atau handle, raket yang seimbang cocok untuk pemain all-round. Bahan raket terbuat dari kayu seluruhnya, terbuat dari kayu dan aluminium, dan ada yang terbuat dari aluminium seluruhnya atau terbuat dari Faber Castell. Terbuat dari Faber Glass, atau ada juga yang terbuat dari arang atau Carbonex. Banyak macam bentuk atau raket. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari aluminium seluruhnya, atau ada dari fiberglass. Tergantung, dan itu tergantung harganya masing-masing. Setahu set yang paling mahal fiberglass, kalau saya tidak salah, karena saya juga punya itu raket itu. Nah, jadi kepanjangan raket keseluruhan panjangnya raket itu 67,5 cm kalau tidak salah. Iya, 67,5 cm. Untuk pegangan itu 20 cm. Untuk batang atau gagang yang dari pegangan sampai ke pangkal raket atau pangkal memukul itu 21,5 cm. Dan untuk lingkaran atau pemukul situ sekitar 25,5 cm. Anggap paham saja. Bola atau yang sering kita dengar dengan sebutan shuttlecock. Shuttlecock terdiri dari atas bagian kepala dan bulu. Shuttlecock atau bola yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock di antara 73 sampai dengan 85 grams atau 2,73 sampai dengan 5,50 gram, dan harus mempunyai 14 sampai dengan 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai dengan 1/8 inci atau 25 sampai dengan 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 sampai dengan 27 mm.
dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai dengan 56 meter. Dan harus diikat dengan benang dari bahan lain yang kuat secara kuat. Nah, jadi bola atau shuttlecock pada permainan badminton sangat ringan, hanya sekitar 5,50 gram saja. Kenapa bisa gitu, Set? Karena kalau terlalu berat, raket tidak sanggup untuk memukul bola. Dan raket juga dikelilingi oleh bulu. Bulunya terbuat dari bulu angsa, mungkin bulu angsa atau bulu-bulu binatang yang cocok untuk dimasukkan di shuttlecock. Kalau kita lihat di bulu yang ada di badminton itu seperti bulu angsa, karena dia sedikit agak besar kalau saya bilang. Tapi sekarang rata-rata kebanyakan bola atau shuttlecock di permainan badminton itu bolanya banyak sekarang sudah rakitan atau buatan, bulunya bahkan buatan. Makanya sekarang bola badminton itu sangat bagus dan sangat kuat, sangat awet kalau saya bilang. Dan harganya pun sekarang sudah sangat murah. Mungkin di situ Ananda Ustaz paham mengenai raket dan bola shuttlecock. Nah, ukurannya 62 mm sampai 70 mm. Kelilingan ujung bola itu 58 mm sampai 68 mm. Tidak mau lebih dan tidak mau kurang dari 58 kalau untuk kancah internasional. Untuk kepanjangan gabus atau ujung bola atau kita bilang tunggul atau apa ya bahasanya. Intinya ini untuk memukul perkenaan raket ke bola itu 25 mm sampai 28 mm. Lanjut saja. Lapangan. Bentuk lapangan dan ukuran lapangan pada bulu tangkis. Ada beberapa macam lantai, tanah atau pasir. Biasanya itu lapangan outdoor atau lapangan di luar dari gedung. Lantai kayu, water court, atau itu untuk lantai kayu bisa saja di luar lapangan dan di dalam lapangan atau indoor. Biasanya setahu saya indoor lah yang melakukan atau yang dibuat dari lantai kayu. Biasanya seperti di Gor Deli Serdang. Dahulu Gor Deli Serdang itu kayu di dalamnya. Sekarang saya perhatikan udah ada karpet yang modelnya tidak untuk memang khusus untuk olahraga itu. Selama itu awalnya untuk olahraga senam lantai atau apa, sekarang sudah dipakai untuk permainan badminton, voli atau bahkan futsal. Nah, yang ketiga lantai dengan karpet sintetis. Yang keempat, lantai semen atau tegel. Sering kita lihat itu lantai semen. Nah, mau itu di luar outdoor atau di indoor. Nah, mau itu di luar lapangan yang di luar atau yang lapangan yang di dalam. Jadi panjang lapangan itu keseluruhan 13,40 meter. Jadi panjangnya hampir sama dengan lapangan bola voli, hanya beda sekitar 5 meter saja. Lebar 6,10 meter. Untuk lebar satu lapangan
itu sekitar 3,96 meter. Kotanya sangat banyak. Yang membedakan permainan lapangan bulu tangkis dan lapangan bola voli hanya di kotanya saja. Kalau bola voli tidak menggunakan kotak-kotak di samping ini, Bang. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Hanya ini ada. Ini sama. Ini ada. Ini tapi tidak ada. Kalau di lapangan bola voli, bentuk lapangan sama, dibatasi dengan net. Gunanya kotak ini untuk main tunggal atau bermain dengan tunggal, atau yang kita baca tadi dengan misalkan putra melawan putra. Nah, jadi ini lapangan samping tidak dipakai untuk membatas. Jika permainan ganda, Ustadz, apakah semua dipakai? Dipakai. Tetapi di saat servis garis belakang atau servis mengawali garis belakang tidak dipakai. Tetapi di saat sudah bisa diterima oleh lawan, maka keseluruhan garis dipakai. Itu bedanya. Kalau di permainan ini, Ustadz, untuk permainan putra lawan putra misalkan atau tunggal, ini garis belakang dipakai dari awal permainan hingga akhir permainan, tetap dipakai. Hanya saja garis samping yang tidak dipakai, begitu. Ustaz anggap saja Ananda Ustaz sudah memahami. Nanti saya jelaskan lagi di sekolah. Tinggi net sekitar 524 meter. Kotak-kotaknya itu sebesar 0,05 milimeter. Kenapa bisa kecil kali, Ustaz? Ya, Bang, karena ukuran bola tadi kan kecil, Bang. Kalau dia terlalu besar nanti lolos bolanya. Kan kita nggak tahu bola itu dari net atau dari atas gitu. Yang dibuat kecil. Nah, gitulah yang bisa saya sampaikan. Ini tinggi atau lebar net 0,75 mm, dan ini panjang keseluruhan net 6,10 mm. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini di akhir video ada tugas yang Ananda Ustadz harus kerjakan. Hanya 5 tugas saja dikerjakan di buku tulisnya. Jika buku tulisnya masih tidak ada atau belum Ustadz kembalikan, mohon maaf Ustadz. Ya, mungkin Ustadz lupa mengembalikan, tetapi sepertinya sudah Ustadz nilai semua. Jadi boleh di kertas lembar atau di double folio. Memang lebih baiknya kalau ada di buku, ya di buku, Bang, biar tidak hilang maksud Ustadz. Jadi setiap tugas-tugas Ustadz selama ini jangan sampai hilang ya, Bang, ya. Karena nanti Ustadz akan cek di akhir atau di ujian semester nanti. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Dengan melapaskan alhamdulillah, saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.